yang ini. Karena nilainya itu udah ngerepresentasiin nilai si S1, nilai dari varians yang S11, S21 ini adalah nilai varians, terus nilainya adalah nilai covariance. Jadi kalau kita ngebentuknya dari awal, itu perlu kita pakai rumus yang umum. Cuman kalau misalkan dari soal udah dikasih matriks dan dikasih tahu kalau matriks itu matriks covariance, berarti bentuk dari matrisnya misalkan 3 kali 3 adalah kayak gini. Jadi di setiap diagonalnya itu adalah variansi dan di selain diagonalnya adalah nilai-nilai covariance. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi nilai-nilai yang ini. Tuh. Jadi ini em, ya ini kalau misalkan datanya dari awal kayak gini ya, baru kita nyari secara manual untuk nilai SKK, SIK gitu. Yang perlu diingat juga bahwa nilai S12 sama S21 itu sama aja. Jadi ngitungnya 1 kali. Terus yang bawah ini adalah nilai korelasi. Didapat dari nilai-nilai dari matriks covariance. Jadi kita harus punya nilai covariance dan nilai variansi dari data untuk dapetin matriks covariance. Ini bentuk dari matriks covarian, ini bentuk rata-ratanya, terus habis itu ini korelasi. Matriks korelasi pasti di setiap diagonalnya itu bernilai 1. Terus ini mungkin kalau pilihan ganda ya, eh, tipe soal yang mungkin bisa kayak gini sih. Jadi paling kayak kita dikasih suatu matriks, terus kita diminta buat cari nilai eigennya, terus atau disuruh cari nilai korelasinya kayak gitu-gitu. Paling gitu aja sih untuk yang pertama. Kalau dari tugas juga kemarin suara sama share screen-nya delay nggak? Enggak sih Bang, aman. Aman. Oke, oke. Oke, kita coba buat masuk ke contoh soal yang tugas ya. Jadi kalau di tugas itu kita kemarin kebanyakan ya yang materi-materi itu buat nyari nilai eigen, terus habis itu nilai vektor eigen, dan itu lumayan gampang lah ya. Jadi kalau ini perlu direview nggak kalau mencari nilai eigen? Aman atau skip aja ya? Terlalu gampang kah? Mungkin di skip aja sih Bang, lanjut sih Bang. Atau mungkin langkah-langkahnya sedikit. Oke, oke. Jadi kalau misalkan nilai eigen ya harus tahu rumusnya. Yang pertama ini determinan dari matriks ya, suatu matriks terus dikurang sama eh, lambda dikali dengan i, atau nilai eigen dikali dengan matriks identitas. Ya udah, ntar tinggal dicari determinannya. Kalau misalkan determinan 2 kali 2 gampang, tinggal dikali silang aja. Terus kalau misalkan determinan 3 kali 3 eh, pakai sarus ya. Masih ingat sarus? Kalau masih ingat sarus, sarus itu kayak gini. D, E, F, G, H, I. Nah kan 3 kali 3. Kalau seharus kita ambil nilai yang 2 kolom depan, terus habis itu kita kali aja ini kali kayak gini, terus dikurang sama yang sini. Jadi ntar bentuk determinan dari matriks 3 kali 3 pakai sarus itu bisa ditulisin sebagai C E G ditambah F apa nih H I tambah I IBD terus dikurang sama yang sini yang A E I tambah D H C tambah G B F. Nah, ini kalau 3 kali 3. Nah, kalau seterusnya kalau yang 4 kali 4 ya berarti pakai Excel aja. Terus kalau misalkan udah dapat determinannya, kita tinggal faktorkan kayak biasa, terus dapetin nilai dari eigen value-nya. Kalau udah dapat eigen value, kita masuk ke gimana cara nyari vektor eigennya. Kalau vektor eigen berarti formulanya ini. Jadi ingat formulanya aja. A dikurang
nilai lambda dikali identitas dikali vektor X sama dengan nol. Jadi ntar setiap nilai eigen bakal dapetin vektor eigennya. Oke. Terus habis itu mungkin inverse ya, sedikit review inverse-nya. Itu tadi kalau misalkan nyari eigen sama vektor eigennya. Jadi ntar kalau vektor eigen tinggal masukin aja kayak gini. Terus penyelesaian biasa. Jadi ini kali ini, terus ini kali ini sama dengan nol. Ya. Terus yang bawah dua kali ini kali ini sama dengan nol. Dan ntar kita tinggal cari solusi dari eh, dua persamaan ini. Apalagi ini nilai inverse ya. Nah, ini kalau misalkan dalam suatu soal kayak gini, ini kan udah di state bahwa nilai bahwa sigma ini adalah suatu vektor covariance. Ya, maka si nilai-nilai ini value 4, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 1 itu representasinya adalah yang ini variance, 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 yang ini covariance, 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 covariance. Kalau dalam bentuk matriks yang sebelumnya tadi itu sebagai ini sigma ini adalah S11, S12, S13 dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu lagi nyari S11, S12 kalau misalkan udah dikasih tahu kalau matriksnya adalah udah berbentuk covariance. Nah, ini di sini kita suruh nyari inverse-nya. Nah, kalau nyari inverse kita bisa pakai metode identitas Gauss-Jordan yang bentuknya itu misalkan kita punya suatu matriks A ini aja berarti sigma ya. Sigma tadi berarti sigma tadi itu kita bakal bentuk kayak gini. Jadi sigma terus di sini identitas. Nah, kita lakukan operasi baris elementer untuk ngubah nilai sigma yang sebelah sini itu jadi identitas kayak gini. Nah, kalau misalkan udah jadi identitas, maka matriks yang sebelah kanannya itu bakal jadi nilai inverse dari matriks yang sebelah sini. Itu aturan dari metode identitas untuk mencari nilai inverse dengan eliminasi Gauss-Jordan. Terus ini masih sama nyari eigenvalue sama eigenvektor. Eigenvalue tadi ya harus tahu rumusnya aja. Nyelesainnya kayak biasa, faktor biasa, selesai dapat nilai eigen, masuk ke eigenvektor. Eigenvektor sama kita nyelesain persamaannya aja. Misal kayak gini. Nah, nilai T ini adalah suatu sembarang nilai real yang mana bisa bisa teman-teman kasih T-nya itu berapapun. Terus biasanya kita ambil yang paling sederhana untuk dijadikan sebagai eigenvektor. Makanya di sini pakai satu aja. Terus ini lagi, misalkan di dalam soal ntar kalau pilihan ganda palingnya ya, kalau pilihan ganda tuh nggak bakalan nyelesain satu soal full sih paling. Jadi kayak misalnya suruh nyari eh, misal kalau misalnya ada data suruh nyari bagian S satu-satunya aja berapa gitu. Harusnya segitu. Nggak mungkin sampai full. Nah, ini misalkan di sini ada covariance matrix ya. Matriks covariance kayak tadi. Terus di sini kita mau cari apa nih? Row ini. Row ini adalah tadi nilai korelasi, matriks korelasi sama matriks standar deviasi. Di sini dikasih tahu kalau ini adalah matriks covariance, makanya ini equals yang S11, S12, S13. Jadi representasinya 25 itu adalah S11. Nah, nilai rho atau nilai korelasi kan rumusnya kayak gini. Ya udah, berarti kita bisa dapetin matriks rho-nya dengan cara substitusi nilai-nilai yang ada di sini. Ini dapat nilai rho-nya. Jadi kalau misalkan di bagian ini tuh rumusnya ya tadi kurang lebih ada beberapa, 4 rumusnya yang biasa yang bakal digunakan. Oke, Bang, izin tanya Bang. boleh Itu boleh. tadi yang matriks V setengah itu gimana Bang cara nyari Bang?
Ya, matriks V setengah itu akar dari varians standar deviasi. Jadi kan kita punya matriks si awal ya, yang ini. Kalau di PPT kita bisa lihat di bagian bentar. Oh, PPT yang di GCL enggak. Hmm, nih. Jadi matriks V itu adalah dari matriks standar dari nilai variansinya diakarin. Sementara nilai yang bukan diagonal itu nilainya nol. Jadi V setengah itu matriks standar deviasi. Kan kalau misalkan dari matriks yang tadi ya, matriks yang dari soal itu matriks covariance. Matriks covariance di diagonalnya itu adalah matriks variansi, adalah nilai variansi. Jadi yang dipakai adalah diagonalnya, terus diakarin. Sehingga jadilah matriks standar deviasi. Dan formulanya kayak gini. Jadi selalu bentuknya adalah di diagonalnya akar dari variansi, sementara yang di selain diagonal nilainya nol. Itu adalah matriks V setengah atau matriks standar deviasi. Gitu. Jadi kalau misalkan dari soal ya, ya berarti buat dapetin nilai V setengahnya ini. Jadi kita nggak ngelihat nilai di selain diagonalnya, karena ini bukan nilai variance kan, ini nilai covariance. Jadi kita pandang nol, sementara yang nilai ini itu kita akar, karena standar deviasi itu kan adalah akar dari variance. Jadi di sini nanti nilainya 5, 2, 3. Ini sisanya nol. Oke, lanjut. Teman bang. Oke, lanjut begini. Hmm, kita coba lihat ke kuis kemarin ya. Doang sih. Jadi kalau nomor satu tuh gampang ya. Nomor satu tinggal hitung vektor rataan. Berarti, berarti ntar kita tinggal cari nilai rata-rata dari variabel X1 dan X2. Tinggal di rata-ratain aja. Bentuk matriksnya kayak gini. Terus yang gampang karena kita udah dapetin informasi kayak ini. Jadi kan, jadi di sini kalau misalkan ngitung covariance-nya tadi ya S11 ini udah dikasih tahu semua di dalam soalnya. Jadi gampang. Tinggal masuk-masukin aja. Terus habis itu kalau misalkan yang bagian indeksnya sama ke, nah ini bentuk matriks covariance. Mas, kalau di soal kuis ya itu keluarnya fungsi kepekatan bivariat normal.
Eh, Bang. Gimana gimana? Sebenarnya mod atau pertemuan dua ini tentang apa sih bang? Kayak, sumpah kalau kalau saya kayak belum tahu gitu loh. Sebenarnya modul kedua nih tujuannya untuk apa gitu kayak. Itu sebaran normal ganda. Bentar. Eh, ini ngelihat ngelihat datanya apa pakai formasi karena ini apa namanya datanya data multivariat kan. Jadi multivariat itu normal ganda kan. Iya nggak sih? Normal kayak yang sebenarnya normal data biasa kan ini. Terus kalau yang ini ya, ya, terus bentuknya jadi bukan cuman jadi sebenarnya yang ngelihat ngelihat data kita apakah distribusinya normal atau nah kalau langkah-langkahnya ya udah tinggal kan di eh esai ya berarti tinggal ngikutin langkah-langkahnya. Nah mungkin kita coba bahas yang kuisnya dulu bentar. Kuisnya yang fungsi kepekatan bivariat normalnya dengan faktor kepekatan populasi kayak gini, bivariat normal. Yang perlu tahu eh, kita tinggal masukin informasi yang diketahui dalam soal aja. Di dalam kita cari dulu yang pertama ada X nilai nilai datanya terus mu pada rata-rata dari data. Nah, dari sini berarti kita perlu untuk sudah didapat dari soal yang A yaitu ini. Jadi ini sebagai sigma eh, di sini adalah inverse. Nah, sigma nah, formula yang determinan dikali sama ya matriksnya yang diubah ya. Misal A B C D itu berarti di sini jadi D, ini jadi min B, ini jadi min C, terus ini jadi A.
Pakai rumus ini buat dapetin eh, nilai inverse-nya nanti. Ini ya. Jadi kita dapetin determinannya yang ini determinan, terus habis itu inverse-nya berarti satu per determinan, terus matriks. Nah ini adalah bentuk dari inverse sigma. Ini inverse dari matriks covariance. Terus di sini juga kita butuh informasi dari matriks determinan dipangkatin setengah. Jadi akar dari matriks determinan. Terus dapat informasinya semuanya, terus P-nya 2 dari nilai variabel X kita ada dua variabel. Kalau dari semuanya berarti kita tinggal masukin aja ke dalam fungsi kepekatan bivariat normal. Fungsinya adalah yang ini. Nah, berarti fx sama dengan 2pi, ini 2 dari P tadi, masukin semuanya. Terus ini kan ada ini transpose ya. Jadi di sini x min mu-nya itu ditranspose. Bentuknya jadinya kayak gini. Terus yang sebelah sini nggak ditranspose, bentuknya jadinya kayak gini. Ya udah dimasuk-masukin aja. Yang bisa diselesain, selesain. Ini kan bisa jadi selesai. Ini jadinya fx sama dengan satu per bla 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 eksponensial dari xi bla 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 bla. Nah, kalau fungsi itu kan eh, ada variabel bebas. Variabel bebas di sini berarti si x ini gitu. Jadi bukan mencari nilai eksak, tapi dalam bentuk fungsi. Jadi sampai di sini aja udah cukup untuk untuk nyelesain soal nomor 2. Nggak perlu kayak ini dikali-kaliin lagi karena nggak bakal akan selesai karena masih ada variabel bebas yang belum diketahui nilainya, gitu. Jadi variabel bebas itu akan kita input kalau misalkan kita punya x-nya. Sementara di sini kita nggak dikasih tahu nilai x itu berapa, dia cuma dikasih variabel x1 dan x2 aja untuk soal nomor B ini. Itu itu untuk materi 2. Sisanya di sini ada uji-uji nggak sih? Nggak ada, ya? Nggak ada sih. Ini di sini cuma kasih tahu kalau fungsi kepekatan normalnya tuh kayak tadi gitu. Paling tinggal eh, pahamin variabelnya apa aja kayak tadi yang ini ya. Jadi kalau P itu adalah banyaknya banyaknya variabel dalam data gitu. Oke, habis itu apa lagi nih? Period. Nah, ini kalau ngebentuk elips kayak gini kita gambar sebenarnya nggak bisa secara tepat buat ngebentuk ini sih. Paling yang kita bisa usahakan itu nilai dari ini sama ininya doang gitu. Pakai rumus yang dikasih. Cuman kalau misalkan linkernya ini kita kayak misal kalau disuruh gambar ya, itu berarti yang penting kita dapat ininya nilai-nilai ininya terus kayak kita agak ngasal aja nggak perlu gambar ya. Gitu. Terus yang selanjutnya apa lagi? Hmm, Pertemuan tiga ya berarti. Pertemuan tiga itu soal inferensia vektor nilai tengah. Nah kalau di sini tuh ada beberapa uji yang dilakukan ya. Mungkin urutannya di sini ada. Nah ini nomor nomor CD itu materi yang ketiga. Ujilah pada taraf nyata 10% pada vektor rataan populasi.
B1 sama dengan B5. Nah, ini materi yang tiga, yang CD. Jadi di sini materinya tuh di bab tiga, di apa, pertemuan tiga ada beberapa uji. Uji T kuadrat hoteling sama apa lagi? Oh, oh ya, ragam sama ragam beda ya. Ragamnya sama ragamnya beda. Kalau misalkan gak di state dalam soal, diasumsikan bahwa ragam itu sama. Nah, lagi-lagi kalau misalkan statistik ya udah berarti kita tahu langkah-langkahnya aja, ntar kita bisa selesaiin soalnya kan. Berarti di sini kita jelasin langkahnya. Yang penting formulanya tahu. Yang jelas ya, kalau misalkan uji hipotesis, urutannya harus lengkap dari mulai hipotesis, terus statistik uji, kemudian keputusan, sama interpretasi. Nah, kalau misalkan di sini itu ada daerah kepercayaan yang ngebuat elips di materi pengujian hipotesis nilai teman. Kita kemana ya? Ini terlalu berantakan. Oke, kita contoh aja lah ya. Jadi di sini yang pertama itu pengujian hipotesis untuk vektor nilai tengah. Ntar dia pokoknya di dalam bab 2 itu ada dua macam. Yang pertama pengujian hipotesis vektor nilai tengah itu satu satu yang diuji. Terus habis itu ada perbandingan vektor nilai tengah. Kedua, jadi ada dua macam ya. Nah, ada pengujian hipotesis vektor nilai tengah aja sama ada perbandingan vektor nilai tengah. Jadi kalau yang pengujian itu intinya perlu ingat perlu tahu gimana cara ngitung T kuadrat. Rumusnya tuh yang mana ya? Yang ini, yang ini, yang yang ini nih. Ini harus harus tahu gimana cara nyelesainnya aja. Jadi N itu banyaknya data, X bar rata-rata, mu nol rata-rata. X bar itu rata-rata. Mu nol rata-rata yang dikasih dalam soal, ini hipotesisnya. Ini rata-rata data. Terus S itu matriks covariance, S inverse berarti matriks covariance yang di inversin. Ini bekalnya sama kayak yang pertemuan pertama buat dapetin nilai S. Kalau misalkan belum dikasih tahu matriks dari covariance-nya. Kan biasanya bentuknya adalah table data frame ya. Jadi kalau misal data frame itu kan kita berarti perlu buat cari nilai matriks covariance. Jadi kita ngebentuk matriks covariance sendiri. Pakai rumus yang di pertemuan pertama. Nah, ini ya udah berarti yang pertama ya desain hipotesis saja hipotesis. Terus habis itu kita cari informasi-informasi yang perlu untuk menghitung nilai T kuadrat. Di sini ada X bar dari data, kemudian ada S, covariance, S inverse, berarti kita harus bisa inversin 3 kali 3. Kalau manualnya, berarti pakai yang tadi, yang metode Gauss-Jordan. Kalau emang harus ditulis secara manual, ya. Kalau misalkan nggak ditulis ya bisa lah di S inversin. Terus apa lagi ya? Udah tiga informasi ini aja buat ngitung T kuadrat. Sisanya tinggal ngitung aja. Udah, terus habis itu ini tinggal perbandingan sama F table gitu. Terus ini daerah kepercayaan bagi vektor nilai tengah. Daerah kepercayaan bagi vektor nilai tengah.
Ini tuh buat ngebentuk ininya elipsnya aja sih, ngebentuk elips. Jadi informasi yang perlu kita cari adalah nilai eigen, vektor eigen, terus habis itu panjang sumbu. Ini sebenarnya ngejawab buat pertanyaan nomor 5 yang itu, apakah si 65 sama 70 itu ada dalam dalam selang kepercayaan kita atau enggak. Selang kepercayaan kita di dalam elips tadi. Jadi kita harus cari nilai panjang sumbunya. Panjang sumbu itu informasi yang perlu didapat adalah nilai eigen sama nilai eigen aja, nilai eigen aja. Ntar kita bisa kasih tahu dia apakah apakah nilai apakah si elips kita itu mengandung nilai, kalau misalkan dalam kuis ya berarti apakah dia mengandung nilai 65 atau 70 gitu. Terus kalau misalkan yang selanjutnya perbandingan nilai tengah, ini kita perlu tahu apakah dia ragamnya sama atau ragamnya beda. Kalau ragamnya sama ya berarti ntar tinggal 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 pakai rumus yang T kuadrat yang ragamnya sama. Terus habis itu kalau misalkan ragamnya beda berarti pakai yang ini. Gitu. Berarti ya sebenarnya se- se- sebenarnya konsepnya ya gitu-gitu aja, cuman ngitungnya yang lama ya kalau statistik. Statistik itu urutannya udah jelas. Jadi kita mau ngapain itu sebenarnya udah jelas, cuman datanya aja yang banyak dan itu biasanya yang bikin susah di ujiannya. Dan, ya sebenarnya langkah-langkah aja maksudnya kayak ya udah kayak gini langkah-langkahnya. Tinggal ngikutin aja gimana apa namanya ngitung ya. Tinggal ngitung semua. Terus keputusannya kan udah jelas juga tolak handle kayak mana, terima handle kayak mana. Kesimpulannya juga ya udah jelas tolak atau terima. Terus kalau Bang, yang di soal mau tanya Bang, hmm, untuk yang tadi soal kuis yang nomor itu langkah-langkahnya kalau lebih spesifik itu kayak gimana ya Bang? Kalau yang elips. lalu tuh. Berarti berarti harus selesai dulu yang D, harus bisa ngebentuk yang D. Jadi ya udah kita ke uji dulu yang C dulu. Yang C berarti yang C ujilah pada taraf nyata 10% apakah vektor rataan populasi kayak gini. Itu berarti kita pakai uji yang ini sih. Uji inferensian nilai tengah kan. Nilai tengah itu adalah nilai tengah ya, itu nilai rata-rata. Berarti sebenarnya kita diminta buat nyari si vektor nilai tengah. Pakai T kuadrat Hoteling. Ini langkahnya berarti ngikutin yang ada di PPT aja sebenarnya. Pertama, mu nol ini kan nilai yang diketahui ya. Jadi di sini ujilah pada taraf 10% apakah vektor rataan populasinya kayak gini. Jadi kita ingin cari tahu apakah vektor rataan populasinya adalah seperti ini. Langkah-langkahnya jelas define hipotesis. Adalah H1 selalu kayak gini. Signifikasi berdasarkan soal yang dipakai buat komparasi uji statistiknya untuk cari nilai F di table. X bar itu adalah nilai rata-rata dari data kita. Data asli kita ini kan kayak dugaan. Maksudnya kayak apakah kita ingin cari tahu aja, ingin cari tahu nilai rataan. Terus kalau yang dari data kita X bar-nya kan kayak gini. Terus habis itu eh, nilai covariance. Ya, nilai covariance ini kita dapat dari mana? Dari data yang awal kita tadi hitung yang ini. Terus habis itu inverse-nya dari nilai inverse ini. Terus T kuadrat, ya udah tinggal masukin rumus ini sampai akhirnya dapat nilai
75,28. Ini perhitungan matriks ya. Jadi ya tinggal kali-kali aja. Kalau udah dapat informasi ini ya udah. Ini sih tinggal hitung selesai. Terus F-table pakai formula yang ada di PPT tadi. Ntar dapatnya kayak gini. Ini terus dapat 7,00. Nah, ini kan lebih besar daripada ini maka tolak sama. Nah, daerah kepercayaan ya. Ini langkah-langkahnya berarti untuk ngebentuk nilai untuk membentuk si elipsnya. Sebenarnya ini aku juga nggak selesai sih ngerjain karena banyak sih. Nah, kalau ngerjain nomor D, untuk bisa ngejawab si nomor E, itu kita perlu cari nilai eigen, terus vektor eigen, sama panjang sumbu. Nah, itu lama. Apa namanya? Lumayan lama ya ngerjainnya. Jadi kayaknya aku nggak bisa nyelesain, maksudnya kayak bisa langsung selesai semua, cuman paling langkah-langkahnya aja. Jadi langkah-langkahnya itu ikutin PPT aja sebenarnya. Mana? Ini kan udah selesai ujinya. Terus habis itu kita mau ngebentuk daerah kepercayaan. Daerah kepercayaan bagi vektor nilai tengah. Ya kan kita tadi udah dapat nilainya, nilai T kuadratnya dan keputusannya gimana. Terus kalau misalkan kita mau lihat daerah kepercayaannya, berarti kita harus lanjutin ngitung pertama adalah nilai eigen, terus vektor eigen. Nah, dari data kita. Terus habis itu ngitung panjang sumbu. Panjang sumbu rumusnya kayak gini. Panjang sumbu ini itu untuk, bentar, 0,4. Ini kalau nggak salah ya, harusnya 0,64 itu adalah ini. Terus yang sini itu yang 0,18. Ya, 16. Panjang sumbu. Ya nggak? Siapa tahu ada yang tahu buat ngedesain, buat ngegambar si daerah kepercayaan yang tadi. Kalau setahu aku segitu sih. Jadi kita perlu informasi tadi ya. Jadi kalau misalkan suruh ngebentuk daerah kepercayaannya, harus harus tahu nilai eigennya, vektor eigen, terus habis itu baru cari nilai nilai panjang sumbunya. Setengah dari panjang sumbu mayor dan minornya masing-masing adalah kayak gitu. Setengah dari panjang sumbu mayor itu kayak kalau misalkan di lingkaran tuh kayak jari-jari gitu. Ini ini itu yang minor, ini mayornya. Nah, kalau dari informasi ini ntar ya seharusnya seharusnya itu ntar kita bisa tahu apakah si nilai tadi kalau misalkan dalam kuis si 6570 itu masuk dalam selang kepercayaan atau enggak dari dari sumbunya sih harusnya. Ini sebenarnya informasi nilai titik tengah ini juga dapatnya dari mana ya? Ada yang tahu nggak? Itu dari men bang. Mean ya. Dari mean yang mana? Kalau di contoh ini meannya yang mana? Men yang itu yang biasa, men biasa. Yang Eh, ini kan di sini sekitar berapa 0,60-an ya. Nah, itu informasinya dari mana? Oh, ini Miu Miu 2 Miu 1 ya. iya iya Dari Mio Mio. informasi Miu yang di soal ada informasinya nggak? Miu-nya yang mana tuh? Di sini di sini. Jadi kan dari lanjutan ini kan harusnya kita beda. Iya Bang, itu kan mu-nya 0,5.
564 mu satunya, terus mu 2-nya 6, Oh. 0,6. Terus jadikan titik Hmm. tengahnya. Oh iya iya. Betul betul. Tadi Oke. gimana Bang yang nentuin dia masuk daerah atau enggak Bang? Kalau dari nilai gitu. Iya, berarti harus bisa harus 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 pertama harus tahu bentar. Pup, bukan banget dari pusat. Berarti misal kita gambar aja lah ya, kita coba coba misal 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 kita punya suatu elips. Terus kalau misalkan di soal kita yang ini, itu kan berarti nilai rata-ratanya berarti kita pakai yang mana? Pakai yang asli dong. Iya nggak? Maksudnya bukan, maksudnya yang ini kan yang udah kita hitung dari atas, yang ini kan. Ini kan ini berarti kalau ini jadi bakal jadi pusat elips sih. Iya Bang. Setuju nggak? Setuju nggak? Kan Setuju, pakai setuju. yang Mio ya, Bang. Pakai yang mu. Miu. Miu itu berarti yang mana? Yang 55 sama 60. 55 sampai 60. Itu Oke, Bang. bukannya cuma buat asumsi uji ya? Ya, ini kayak bukan nilai iya sih. Berarti iya benar pakai yang ini yang data yang kita ngitung awal itu sebagai titik pusat elips. Ya, jadi misalkan di sini, misalkan mu satunya tuh ini di sini mu satu, mu dua, dia 62. Ya, misal di sini lah ya, 62,6 terus 67 sini 66,7 misalkan di sini. Terus kita punya elips kayak gini. Nah, kan yang pertama kita harus bisa nentuin panjang panjang ini apa tadi namanya? Panjang sumbu mayor sama minor. Nah, caranya itu kita harus dapat informasi nilai eigen untuk dapetin nilai-nilai tadi. Untuk dapetin sini sama sini. Nah, berarti kita bisa nentuin apakah 70 sama berapa tadi? 65 70 ya. 65 70. 65 65 itu X1. X1 65 ya. 65 75. Nah, gimana ya? Soalnya kita juga nggak misal misal kita dapat panjang ini gitu. Panjang ini. Itu kan bukan bukan berarti 66,7 tambah panjang X ini kan. Berarti kita nggak tahu apakah si nilai 75 ini ada di dalam sini atau enggak ya. Kalau 7. ditentukan berdasarkan gambar titik koordinat gitu, bukan berdasarkan hitungan, bisa nggak sih Bang nentuin dia termasuk di dalam elips atau bukan? Maksudnya dalam titik koordinatnya gimana? Ya kan berarti kalau yang disoalkan ditanyain berarti 65 sama titik 70 kan. Diambil tuh titiknya kan di mana. Nah, Hmm, terus ya tentuin aja digambar termasuk ke gambar ke elips atau enggak gitu. ya, terus cuman kita tahu ini termasuk atau enggak itu gimana caranya? Digambar, oke. Maksudnya digambar nih. Kita tahu titik pusatnya tadi dari informasi nilai rata-rata. Cuman kan terus abis itu kita bisa cari nilai panjang ini sama panjang ini. Nah, yang kita setujui kan kalau misalkan apakah 65 dan 70 dalam elips kepercayaan itu kan ketika dia ada di dalam sini kan. Nah, gimana caranya biar kita tahu dia ada di dalam sini? Sementara informasinya kayaknya cuma kita yang kita tahu cuma panjang ini sama panjang ini. Ini 62, bla bla bla. Ini 66,7. Si si 65 ada di sini, si 70 ada di sini. Apa feeling aja? Jadi 65 masuk sini. Kalau dihitung sekarang bisa nggak sih Bang? Kalau dihitung sekarang, mau dihitung sekarang.
Kan cuma nyari nilai eigennya doang nggak sih? Boleh. Ya udah, oke. Nilai eigennya cuman kayaknya ini agak jelek sih. Ya, aku waktu itu udah nyoba tapi nggak jadi ngerjain karena ini aja kayaknya nggak tahu nih bener atau nggak bener. Ya udah lah ya, coba aja ya, coba. Ini difaktorin coba. Dapatnya berapa? Ini nggak, waktu itu ngasal sih, nggak sempet. Ada yang dapat faktornya? Otomat. Nggak ada ya? Nggak ada ini, nggak ada faktornya. Lima koma lima sama 17,67. Ini satu sama dengan 17,6. Ini duanya, ya benar sih, 15. Berarti kalau 5. Misal kita coba satu aja. Halo. Masuk nggak sekarang? Masuk bang. Ini bener, ini mau dihitung gak nih? Coba deh kalau mau dihitung 17,6 dikali sama P-nya 2. N-nya tadi berapa? N-nya F-nya berapa ya, ini Bang? 10 ya. F-nya berapa? Maksudnya berapa? Ngapa? Kenapa emangnya? Eh, ya kan itu ada nilai F tabelnya maksudnya. Iya, nilai F itu nilai tabel kan? 8 di selang kepercayaan 10%. Berapa nilai nilai F2? Kemarin kan udah dikasih tau ya. F201 ini 13. Berarti di sini ini coba dihitung nih. 17,6 dikali sama 18 per 1/5 dikali sama 3, ini F-nya di luar akar ya, 3,113. Di luar akar, dalam akar. Oh, dalam akar. Dalam akar. Berapa nih? Ini untuk panjang seharusnya, karena ini lebih besar ya, berarti untuk yang panjang elips yang bagian sini sih. Harus dapat eigenvector juga ya.
Dari agent vectornya juga berarti kan. 0,7, 0,7. Minus 0,7. Ini sih dapat Bang, tapi nggak tahu bener apa enggak. Jawabannya Hmm, 17,52. 17,52 itu yang ini. Iya, yang mu satunya. Ini satu. Ya udah, kita udah lah ya kayak gini aja misalkan. Nih titik tengahnya tadi sini Yang mu duanya 16,4. 16,4. Ya udah, oke. Ya udah ini sebenarnya nggak tahu sih ketahuan atau enggak sih, nggak tahu sih sebenarnya. 626 ya, 626. Terus ini enam 6,7. Misalkan kayak gini. Misal di sini lah ya, dipindah. Ini 1,4 sini ya. Terus si panjang elips. Nah, elipsnya tuh harus harus kayak gini nggak sih? Atau boleh kayak gini? Kalau kayak gini sih nggak mungkin. Kalau emang sejajar, kalau bisa sejajar sama X sama Y-nya sih gampang. Jadi kayak gini. Nah, yang ngebentuk elipsnya bentuknya kayak gini tuh karena apa? Nah, itu belum tahu sih sebenarnya. Aku juga belum tahu gimana caranya. Ini kalau dari soal, ini sebenarnya source-nya ada dari buku ya waktu itu. Ini misalkan ada suatu data, ini langkah biasa ya, ngitung, 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 ngitung. Terus, nah ini buat sumbu-sumbunya. Ini kan sama aja kayak tadi, kita harus dapetin nilai agent vector, agent value. Terus habis itu kita dapetin, nih, ini nilai panjang sumbu, nilai panjang sumbu. Terus digambar. Nah itu nggak tahu gambarnya itu gimana ceritanya, aku juga nggak tahu. Terus habis itu di sini menentukan apakah si mu 10 itu termasuk dalam interval kepercayaan atau enggak. Nah, karena interval kepercayaan pada mu 1, oh dari titik yang paling atas ini berarti ya. Oh iya benar juga. Jadi dari sumbu yang paling atas itu kita tarik garis ke aksis X sama ordinat Y untuk dapetin masing-masing. Nah, baru kita bisa nentuin informasi apakah si mu tadi itu termasuk dalam intervalnya atau enggak. Nah, cuman cara narik garis ini ke sini itu dari mana? Nah, nilainya berapa itu? 17,23. Ini kalau secara manual nggak tahu ya, emang emang bisa secara manual atau enggak, atau harus pakai komputasi. Ini adanya nilai rata-rata nih, kita dapat nilai rata-rata. Terus habis itu dapatin nilai eigennya, vektor eigen, dapetin panjang sumbunya kayak gini. Nah, ini panjang sumbu mayor sama minor yang kita hitung dari nilai eigen value. Nah, gimana cara nentuin si rata-rata 6 kalau dalam soal 65 sama 70 itu masuk dalam interval itu ternyata nih dari sini. Jadi kita tarik dari garis sini ke sini, sini ke sini. Kan ketika kita dapetin panjang sumbu ini, itu kita bisa ngebuat ininya. Nggak tahu ya, secara manual kayaknya nggak mungkin, seharusnya secara komputasi. Kita bisa ngebuat ininya. Terus habis itu
dari ujung-ujungnya kita tarik garis ini. Itu sebagai interval dari mu 1 dan mu 2. Ini kalau contohnya di sini ya. Nah, ini sama ini itu jadi yang X1, terus ini jadi X2. Ini kalau dari buku ya, ini aku dapatnya dari buku sih. Gitu. Nggak tahu, ada yang punya ini nggak? Punya pandangan lain atau terima aja kayak gini? Udah mabok bang. Oke. Oke. Ya, udah berarti maksudnya kayak gitulah ya. Ya, langkah-langkahnya tadi, cuman gimana cara nentuinnya ya? Karena nggak ada langkah-langkah buat gambar juga di sini. Gimana cara gambarnya? Kita secara manual kalau gambar nggak tahu ya gimana. Terus secara secara komputasi juga kita nggak diajarin gimana cara gambarnya. Cuman tiba-tiba nih kalau di PPT juga tiba-tiba ada gambar begini. Aku nggak tahu gimana gimana proses gambar secara manual juga nggak tahu. Oke, gimana sampai sini? Apakah lanjut atau gimana? Ini kalau ke bawah sih tinggal kayak langkah-langkah aja sih. Karena ya misal di Manova ya, Manova ya yang selagi kita tahu rumus, terus tahu mana yang dikali-kaliin ya selesai. Terus yang di sini juga sama aja. Kalau misalkan tahu rumus sama langkah-langkahnya, teliti ngitungnya, ya udah dapet juga selesai. Bang, mau nanya bang. Boleh boleh. Mau nanya, tapi ini menanya ini sih opini aja. Menurut abang kalau misalkan dikasih soalnya kan ada dua ya, pilihan ganda sama esai. Berarti kalau semisal soalnya kayak begini, misalkan esai, itu misalkan kalau dikasih 4 soal gitu, kira-kira selesai nggak bang waktunya bang? Esainya 4 soal yang kayak gini. Ya misalkan. Ya parameternya kuis kemarin aja. Selesai nggak tuh kuis kemarin? Nggak selesai lah. Berarti harusnya nggak sepanjang ini lah. Kan kemarin Pak Fajri juga sempat bilang kalau nggak salah di kelas RA ya. Berarti ntar saya kurangin datanya gitu kan. Nggak selesai sih. Kalau menurut gua ya. Nggak bakal selesai buat. Ya kalau misalkan kita benar-benar manual gitu ya. Nggak bakal selesai. Dalam waktu berapa? 100 menit kan? Orang ngitung. Misal dikasih kayak gini nih yang ini nih. Ini kemarin ngitung varian apa namanya matriksnya itu susah itu. Kalau nggak dikasih bentuk kayak gini, apalagi manual. Apalagi spek kalkulatornya spek minimum itu susah. Berarti banyak-banyak berdoa aja bang ya. Banyak-banyak berdoa sih. Bener. Enggak sih, kayak nggak sebanyak inilah harusnya. Kayaknya ya. Paling semoga. Tahu mah bang habis SMP tadi kayak gini lah soalnya. Oh SMP juga udah tadi ya? Oh tadi Udah, udah gimana tuh SMP? Jadi udah bang. sam Ya ke essay juga panjang, udah datanya banyak, soalnya banyak. Waktu waktu cuma 60 menit kalau nggak salah. Buat 4 soal essay kayak gini. Matilah kita. ya udah. Berarti ya udah gitu aja. Pasrah. Ya ya diusahain yang bisa aja lah. Nggak mungkin selesai sih. Jadi lebih baik ngerjain yang kiranya bisa diselesain aja. Kalau misalkan kira-kira ini kayak yang ini ya, kalau bener-bener dikasih kayak gini doang nih, itu bakal susah ngitung di kalau pakai kalkulator ya. Kalau pakai kalkulator itu bakal susah ngitung di covariance, covariance kayak gitu itu manualnya lumayan lama. Terus hitung-hitungannya juga lumayan panjang ya untuk yang ini. Ini juga sama sih, ini juga sama lumayan panjang. Kalau misal ngitungnya pakai kalkulator biasa gitu.
Main lama. Ya paling enggak yang inilah ya, ini selesai lah. Selesai. Yang ini ya diusahain. Oke. Gimana nih? Mau next atau gimana? Lanjut sesanggupnya abang aja lah. Oke. Oke, misal ada yang mau didiskusin nggak? Kita diskusi aja nggak sih? Kalau ngejelasin kayaknya terlalu panjang deh. Apa lagi ya? Bang, mau Oh, nanya bang. gimana tuh? Itu ragam tadi loh yang ada ragam sama ragam beda itu tuh dari soalnya apa emang kita nyari berdasarkan prosedur terus kita cari tahu ragamnya sama atau beda? Apa emang kalau dari soalnya ada keterangan ragam sama ragam beda baru diuji dimasukin ke rumus itu? Apa gimana bang? Iya, kemarin waktu di kelas tuh dibilang kan, kalau misalkan di soal nggak di step ragam sama atau ragam beda, berarti soal data tersebut ragamnya sama. Terus kalau misalkan di step, berarti yang ngikutin aja. Berarti ragam sama atau ragam beda itu berdasarkan soalnya. Kita nggak perlu nyari tahu nggak sih. Kemarin gitu sih. Kalau kalau nggak salah ya, aku dengernya gitu sih waktu di kelas. Jadi yang mana yang ini kan, yang perbandingan itu. Nah ini kan ada, nah ini di sini ujinya ada dua macam nih, ragam sama atau ragam beda. Ya, ya dari dua data itu paling dikasih tahu sih harusnya ragamnya beda atau ragam sama. Dari soal. Oke bang, makasih. Gimana ada lagi nggak? Ini kalau misalkan Manova juga sebenarnya ya karena statistik ya. Jadi kita ngejelasin apa maksudnya kayak yang penting tahu alurnya, tahu apa yang perlu dihitung dan gimana cara ngitungnya aja sih. Kalau hitung-hitung, ya maksudnya ngitung-hitung yang kali-kalinya atau bagi-baginya kan itu basic ya. Tinggal dikali-kali aja atau tinggal ditambah-tambah aja gitu. Ya, ini panjang sih. Nah, ini sebenarnya kayak rancok ya. Ada FK, JKT, JKP, JKG, terus bla 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 kayak gini. Nah, nih dari sini kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Sebenarnya langkah-langkahnya udah jelas banget lah dari PPT itu harus ngitung ini dulu, harus ngitung ini dulu, ngitung ini selesai. Tinggal waktunya aja yang nggak cukup. Sebenarnya ya semua kayaknya bisa ngerjain lah kalau misalkan dikasih waktu yang banyak. Tinggal ngikutin prosedur atau langkah-langkah dari PPT selesai. Urutan aja hipotesis, ngitung FK, ngitung, ngitung JKT, ngitung JKP, selesai. Simpulan, hipotesis, apa, interpretasi. Gitu. Terus kalau misalkan di yang materi ini, analysis profile, tiga langkah ini. Uji paralel, uji perhimpunan, sama uji kesamaan level. Ya udah, berarti tinggal ngikutin ininya aja. Yang jadi masalah kan ngitungnya itu yang lama ya. Tinggal tinggal ngikutin langkah-langkahnya aja. Selesai. Nah, tinggal teliti ngitung sama rajin aja. Gimana tuh? Ada yang mau ditanya nggak? Maksudnya ada yang mau didiskusin nggak? Apa gitu di bagian apa? Ini variabelnya apa nih gitu? Atau ini di bagian ini formulanya gimana dapat ininya, gimana dapat itunya? S polet itu apa? C itu apa? Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau didiskusin nggak? Karena kalau dijelasin ngitungnya lama banget sih pasti. Jadi saya nggak bisa nggak bakal cukup sampai sahur kita.
Bang, maaf izin nanya, buat yang nomor satu tadi itu, jadi buat kesimpulannya itu sebarannya tadi itu normal atau enggak, atau gimana, Bang? Kan tadi sampai nentuin elipsnya ya, Bang? Hmm. Oke, normal atau enggak ya? Nah, ntar kita coba cari tahu ya. Di materi berarti materi kedua ya. Nah, Iya. itu berarti nentuin normal atau enggaknya dari mana ya? Bentar. Ada yang tahu nggak? Dari keputusan apa? Apa nguji lagi ya? Nguji lagi. Bentar. Harus pakai gigi plot kayaknya. Ini datanya itu harus diplotin. Kalau dari kalau dari elipsnya emang bisa ya? Bisa nggak kira-kira teman-teman? Eksplorasi sebaran normal ganda. Ini kan sebenarnya dari sini ya. Ini juga dari misal dari PPT itu nggak dikasih tahu setelah ngitung itu atau normal atau enggak. Misal dari data ini, bla 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 bla. Terus dia tahu normal atau enggak itu dari eksplorasi gigi plot. Korelasi antara di satu kuartil 0,1 bandingkan dengan tabel. Jika lebih besar, tabel berarti normal ganda. Tuh, jadi kita perlu ngitung DI. Oh, baik. Berarti harus ada perhitungan lagi berarti. Berarti tadi nggak selesai buat ngejawab si nomor 2 ya. Si nomor 2 itu perlu ngitung DI kuadrat. Nah, korelasi antara DI dengan C square adalah 0,91. Nah, tuh berarti gimana cara ngekorelasi ini kalau secara manual? Hmm. Lakukan eksplorasi pematang. Ini ya. Ini jadi kalau misalkan ini yang di quiz tadi, itu kan nomor duanya berdasarkan soal nomor satu, apakah nilai matematika dan fisika bersebaran normal atau enggak? Nah, kita ikutin langkah-langkah di BPT. Di BPT itu buat eksplorasi sebaran dia normal atau enggak, dia pakai ngitung plot kuantil X C square. Tahapannya kayak gini caranya, ngitung DI kuadrat, terus ini ya, langkah-langkah ini, habis itu bandingkan dengan tabel, jika lebih besar tabel berarti. Oh, kayaknya setiap ini deh. Setiap nilai, oh ya ya. Ini. Jadi ntar kita hitung dapat D ini sama C square-nya. Kayaknya ada di tugas deh. Ntar ya. Gimana caranya nentuin dia normal atau enggak? Bentar. Di apa minimum merupakan nah ini gimana caranya kita mengevaluasi apakah eh, apakah bersifat normal atau enggak pakai gigi plot atau chi-square plot. Nah, caranya ini sesuai PPT juga kok. Ini sesuai PPT. Jadi kalau di PPT itu eh, dibilang kalau misalkan ingin tahu apakah dia normal atau enggak adalah membandingkan nilai tabel yang lebih besar. Jika lebih besar nilai tabel berarti dia normal ganda. Berarti kita mau ngebandingin antara nilai D dengan formulasi yang ini formulanya.
dibandingin sama nilai tabel. Nah, kalau dari tugas yang kemarin, tugas P berapa tuh? P3 paling ya. Nah, jadi kita, ini rumus yang D ya, ini DI, ini. Nah, ini adalah nilai tabel chi-square. Terus kita masukin setiap datanya. Iya, berarti ntar kita mulai dari 1 min X bar. Jadi ntar kita bandingin sama nilai dari tabel ini 0,5 dari mana ya? Ntar. Chi-square 0,5. Oh ini. Jadi nilai K-1/2 per N itu adalah ntar kita cari nilai chi-square. Ntar kita bandingin sama setiap nilai dari data. Jadi kalau misalkan kita punya 10 data, berarti kita bandingin 10-10-nya dengan setiap nilai dengan nilai chi-square kita, terus nilai ini adalah K-1/2 per N. Kan kita ntar dapat nilai chi-square dari tabel. Nah, kita bandingin sama setiap data yang kita punya. Kan kita punya dua variabel X1 sama X2. Misalkan di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti ntar kalau misalkan yang row pertama, ini berarti AB, kita masukin di sini. Nah, misalkan ini nilainya. Kita bandingin sama nilai tabel. Terus yang BF, kita masukin ke sini, dapat nilai ini, bandingin lagi. Nah, ntar kita lihat dia lebih besar atau lebih kecil. Terus tinggal ambil keputusan aja. Kalau misalkan lebih dari 50% berarti dia udah nggak normal ya kalau lebih besar dari nilainya. Atau kebalik nih kalau di PPT tadi. Jika lebih besar dari tabel berarti normal ganda. Hmm. Jika lebih besar dari tabel berarti nilai ganda. Kebalik nggak? Ada yang tahu nggak? Ini keputusannya gimana? Ke lebih besar atau lebih kecil? Kalau ini sih ini ini kemarin dari buku sih harusnya. Terus yang ini apa? Termasuk before normal karena data yang lebih besar dari ini satu hanya 33%. Oh dari buku ya, dari buku yang ini aku baca itu dia kalau yang lebih besarnya belum lebih dari 50% normal datanya. Berarti berarti kalau misalkan dalam soal ini itu ngebandingin 10 nilai ini dengan nilai chi-square K-1/2 per N. K-nya apa? K-nya itu peringkat.
beda-beda ini. Nilai C-square-nya harus cari semuanya berapa? Oh iya. Oke. Gimana Nabila? Bingung di mana? Bingung nggak? Udah lumayan nangkep sih, Bang. Iya ya, jadi intinya tuh ngebandingin antara D, nilai D itu formulanya yang ini. Jadi gini, jadi kalau mau ngelihat dia distribusi normal atau enggak, pakai eksplorasi sebaran normal, bisa pakai Kiki Kiki plot atau kuantil. Nah, caranya adalah ngebandingin nilai D yang di PPT ini dengan nilai dari table chi-square. Nah, nilai table chi-square itu ngebandingin eh, apa namanya chi-square-nya itu K min setengah per N, K-nya itu ternyata adalah peringkat dari nilai DI yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, ntar dibandingin sama nilai ini. Nah, kalau misalkan, kalau dari PPT ya, kalau dari PPT, berarti dia kalau lebih besar dari tabel, berarti dia normal ganda. Jadi kalau misalkan dia lebih besarnya lebih banyak, berarti kalau lebih dari 50%, berarti dia normal ganda. Gitu. Jadi ya kalau misal ditanya tadi gimana caranya ya itu berarti buat buat tahu normal atau enggak ngebandingin nilai nilai D dengan nilai chi square. Kalau hitung-hitungannya berarti ntar ya tinggal ngitung. Cuman kalau caranya sih seharusnya gitu ya. Nih ya kalau dari PPT ya. Kalau dari PPT ini aku rujukannya ke PPT aja deh. Rujukannya ke PPT berarti kita ngebandingin nilai D sama table chi square. Terus kalau lebih besar dari nilai table maka dia normal ganda. Gitu. Nah, kalau rujukannya ke PPT aja. Oke. Gimana? Ada lagi nggak? Atau ada yang mau ngasih ini apa namanya? Masukan? Bukan bukan kayak gitu atau gimana? Ini kalau dari PPT sih gitu ya. Jadi harus dapetin nilai-nilainya aja. Nah, nilai DI, nilai K, terus dibandingin Bang, sama nilai. mau nanya Bang, itu kalau nyari nilai DI-nya itu X kurang mu itu berarti tiap apa tiap data satu dikurang mu dari X1 gitu ya Bang? Iya ya. Apa gimana? Hmm. Jadi dari kan kalau misalkan misalkan di soal kita kan ada 2X ya. Ada X1 sama X2. Berarti nanti kayak gini. Jadi ngebentuk setiap perhitungannya itu selalu kayak gini. Yang ini. Jadi X1 itu adalah data X1, X bar 1 berarti rata-rata X1. Kalau datanya ada 4, gimana? Kalau misalnya ada 3, berarti perhitungannya, setiap perhitungan itu pasti X1 min X1 bar, X2 min X2 bar, X3 min X3 bar, ini transpose S min 1. Nah, ini sama kayak gini. Itu kan soalnya itu ada 10 observasi ya Bang. Berarti itu 10-10-nya dihitung apa gimana Bang? Nah, X1. jadi per baris. Jadi X1, X2, X3 kan itu ada dalam satu baris ya. X1, Ya, X2, X3. Ini kan di sini nih A, B, C. Berarti per tiga nilai ini masuk ke sini. Terus ini ada D, E, F masuk lagi ke sini. Kayak gitu. Jadi per baris. Ini berarti kalau di ada mm, 10 baris gitu Bang. betul. Jadi ntar kita Oh, dapat 10 nilai. Jadi kalau misalkan di sini ya X1, X2 ya berarti nilai ini dulu nih yang dimasukin ke dalam formula kita. Berarti 73 minus X bar 1. Terus yang kedua itu berapa? 70 min X 2 bar. Itu dapat nilainya berapa. Terus hitung lagi yang ini 46 min X1 bar. 469 min X2 bar. Dapat berapa nilainya. Terus lagi sampai yang ini. Sampai yang 55 min X1 bar. 57 min X2 bar. Gitu. Jadi satu-satu.
Nah, ntar nilai-nilai ini dikomparasi sama nilai di square table. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Kalau dari PPT tadi, kalau lebih besar itu dia normal ganda. Berarti kalau misalkan lebih besarnya lebih banyak, lebih dari 50%, berarti kesimpulannya normal normal ganda. Oke Bang, makasih Bang. Oke, gimana? Ada yang lagi nggak? Ini kita diskusi aja lah. Paling berapa? Tadi kan kita mulai paling sampai 23.15 lah. Bang, mau nanya, Boleh, boleh. Gimana lagi? bukan nanya sih, lebih ke diskusi. Boleh, boleh. Kalau menurut Abang ada tips and tricks Bang yang cepat buat cari metrik kovarian itu? Kayak pakai kalkulator kah atau pakai apa gitu? Waduh, ini di record ya? Enggak, enggak. Cari teknologi Bang yang cepat. Ah, aduh. Sebenarnya matrix covariance ya. Matrix covariance tuh Excel Buat bisa nggak sih? nyelesain nomor 4 itu sih Bang. Yang panjang banget itu. Iya. Ini emang kita boleh pakai Excel, boleh. Eh, kalau kata Pak Fajri, pakai Excel, tapi nggak tahu ya. Ya, ya yang jelas ya kalau manual nggak, maksudnya kalau kalau kalkulator biasa nggak mungkin dapat. Cuman kalau pakai Excel kan bisa sih, bisa kan? Pakai Excel tuh terus nyari covariance dari kita blok datanya tuh bisa. Nah itu apa tuh dikirim tuh softmax. Oke, kita boleh buka tab kan? Selama tidak ketahuan, kayaknya boleh deh Bang. Ya itu. Kalau kalau yang jelas ya kalau manual mah ya ya nggak bakal selesai sih kayaknya. Cuman ada lah, ada maksudnya kayak ada tools yang bisa harusnya. Coba ntar cari aja. Oke Bang, terima kasih Bang. Aku. Ya kalau manual sih kalau manual kayaknya nggak selesai sih, nggak selesai. Maksudnya kayak kayak ngurangin dari row pertama kita dapetin X1 min X barnya, row 2 row 3 row 4 bla bla bla. Itu lama banget sih. Ya ya paling nggak Excel lah. Ya kalau boleh Excel ya Excel. Kalau boleh, boleh sih. Itu. Apalagi kalau kalau secara materi sih ya itu tadi runtutannya kan itu ya empat itu. Terus langkah-langkahnya juga udah cukup jelas lah harus. Tinggal ya tinggal kemauan untuk nulis sama ngitung aja. Paling kalau misalkan ada yang bingung di rumusnya di bagian ini gitu. Ini gitu, apa namanya dapatnya dari mana, dapatnya dari mana. Nah, itu paling bisa dijelasin. Mungkin buat ngulas lagi Bang, mungkin bukan apa ya, kayak cara ngitung ini perhitungan ini dari ini gitu. Mungkin dari contoh soal yang MANOVA, kayak nyari JKT itu kali kali ini kali gini kali gini gitu. Mungkin itunya aja sih Bang, kayak gambarannya Ya, aja gitu. Perhitungannya kayak gimana. ya udah. Oke. PPT ya. PPT-nya Pak Fazil aja. Ya kayak gitu aja Bang. Oke. Mungkin kadang suka kebalik sih Bang, kayaknya. Ya, ya. Oke, kita mulai dari FK. Kalau FK itu adalah mana? Contohnya yang contohnya aja langsung ya. Nah, ini ke pertama hipotesis terus FK. FK itu adalah penjumlahan dari
kan ini ada ininya ya, apa namanya? Ada Y1IJ. Y1 yang dijumlahin itu I sama J. Yang bergerak itu IJ. Jadi sebenarnya adalah dijumlahin semua yang YI. Ada gimana ngejelasinnya biar gampang logiknya nih. Jadi kita nggak ngapalin, maksudnya maksudnya dari simbol sebenarnya kelihatan. Mungkin langsung coret ininya aja bang, apa namanya? Oke, Langsung bentar, bentar. coret contoh soalnya gitu. Ini Oke, cara penghitungnya gitu. oke, bentar. Ini kita masuk ke Big Notes dulu. Tapi Bang, sebenarnya yang paling susah itu pas bagian dua arah sih Bang. Bagian dua arah ya. Bagian dua arah itu sebenarnya sebenarnya beda nggak sih? Beda kan? Bukan 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 sama kayak ngitung yang one way. Iya, soalnya kayak contoh-contoh di internet juga agak susah dapetin yang dua arah. Iya. Kemarin soalnya aku juga nggak sempat ini sih, sempat melihat yang dua arah itu bukan 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 sama kayak gini. Tuh nggak keluar tuh katanya. Ya udah berarti nggak usah dipelajari ya. Yang one way aja, fokus ke one way. Two way nggak keluar. Kata siapa tadi? Jasmine. Ya tuh Jasmine tuh. One way, fokus one way. Ini nih, ini gini. Jadi mau tahu rumusnya atau mau tahu maksudnya kayak oke gini aja deh. Nih ya, kalau misalkan FK itu YI1J. Berarti dia fokus untuk ngejumlahin Y1 yang bergerak itu adalah indeks IJ. Berarti sebenarnya adalah ngejumlahin Y1 yang indeksnya IJ. Indeks I itu kan apa? Pengulangan ya. Pengulangan terus kalau J-nya tuh eh I-nya perlakuan, J-nya ini kan. Berarti dia akan ngejumlahin semua yang berindeks I dan J. Yang pertama Y1. Berarti dia sebenarnya akan ngejumlahkan ini, ngejumlahkan ini, ngejumlahkan ini, ngejumlahin ini. Makanya di formula ini itu diambil satu dua ini. Itu dari mana? Itu dari penjumlahan dari satu yang ini, dari yang ini, dari yang ini, dari yang ini. Itu yang pertama untuk FK1. Kalau Y2 sama aja. FK2 berarti yang Y2 dijumlahin semua, ini jumlahin semua, jumlahin semua, jumlahin semua. Nah, jadi representasi dari YIJ, Y1J berarti kayak gitu. Terus ini dikuadratin. Jadi setelah dijumlahin baru dikuadratin. FK, gampang. Terus kalau FK 1 2 tinggal ah, dikali aja nilai dari Y1 Si1J sama Y1 Y2 ya. Y2 IJ. Y1 IJ tadi adalah nilai yang ini dalam di sini sebelum dikuadratin ya. Itu dikali sama yang di dalam sini sebelum dikuadratin. Bagi N. N itu adalah banyaknya unit data. Ini, 21. Terus kalau JKT ini sama aja ya. Lihatnya tuh di sini. Tapi ini ada sigmanya. Jadi setiap dari nilai YIJ, misalkan Y111 itu dikuadratin dulu. Baru ditambah sama Y121 misalkan. Jadi nanti setiap unitnya, unit data dikuadratin dulu. Ini 24 dikuadratin, dikuadratin, dikuadratin. Ya enggak, 26, 28, 19. 26, 28, 19. Itu berarti dari ini kan ada satu, dua, ada empat ya. Hmm. Mau dicobain nggak? Atau maksudnya biar valid? Gimana nih? Kayak gini. Mau nyoba gitu nggak Gi? Biar misal kita nyoba, misal mau yang ini nih, gimana dapetin yang ini? Gimana dapetin yang ini? Boleh sih bang, satu aja bang. Ya, satu aja ya. Ya udah siapin kalkulator. Berarti kalau dapetin yang ini,
itu eh, kita ngaliin yang Y1 di em, di perlakuan satu. Jadi gini. Jadi coba kalkulator coba. 24 kuadrat. Yang ini dikuadratin sama nih. Dikuadratin sama terus ditambah. Terus dibagi 7. Oke bang, kita bang. 24, 13,3, 12,2, 14, 22,2, 16,1, 27,9. Enggak dibagi 7 deh. Enggak bang, stacknya langsung deh. Ya, coba berapa hasilnya? Gede Dikuadratin ya? tambahannya. Benar kan bang? Enggak di Sama-sama. sama ya. Nggak usah dibagi. Itu kayaknya JKT Berarti kan deh. dia ya JKT ya. Jadi semua. 26, Jadi sebenarnya 28,19. mm-mm. Jadi sebenarnya itu nilai JKT itu nilai-nilai ini semuanya dikuadratin nih. Kalau misalkan di satu-satu ya berarti yang di satunya itu yang bakal dikuadratin semua baru dijumlahin. Nih. Terus kalau misalkan Y yang JKT apa namanya? JKT yang dua-dua berarti ya yang dua yang respon dua yang dikuadratin semuanya datanya baru ditambahin gitu. Kalau JHKT ya ini berarti ya. Jadi setiap data untuk indeks yang sama dikali ditambah. Ya, jadi kayak gini. Jadi nih buat indeks yang sama ya. Ini kali ini ditambah ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini. Ini. Terus ini kali ini gitu-gitu. Itu kalau JKT yang interaksi gitu. Terus kalau apa lagi? JKP perlakuan berarti fokusnya ke perlakuan nih. Perlakuan berarti ini yang bergerak adalah si nilai I. Berarti itu kita dari 2403155 ya. Berarti setiap perlakuan ya. Kan ini perlakuan nih. JKP jumlah kuadrat perlakuan. Berarti kita bakal ngejumlahin secara perlakuan tuh. Berarti secara kolom. Kalau yang pertama berarti gini. Nah, yang tadi Gi, coba dibagi 7 Gi, berapa Gi? Di kuadrat kan. Yang tadi Tinggal begitu berarti aja bang. eh iya, coba dibagi 7 bener nggak? Dibagi 7. Dua. Bentar, bukan ya berarti. Bentar. Nggak 7, dikuadratin ya bang? 24, 01. Eh, dikuadratin dulu semuanya, terus ditambahin kan, terus dibagi 7. Tapi bukan sih kayaknya. Coba berapa dulu deh. 375 bang. Kalau dikuadratin baru bagi 7. Hmm, bentar. Y1I. Y1. Oh, masih sebentar. 1, 2, 3, 4. Oh, enggak. Di, di, bentar. Kayaknya total yang ini yang perlakuan satu itu dikuadratin baru bagi 7 deh bang. Total yang satu. Oh, Ya, total coba yang ke satu itu contoh soal bang. Nah itu kayak kan ada total tuh yang P1, yang oh ini Y1. Yaitu dikuadratin baru dibagi 7. yang bawah sini. Iya yang itu bang. Hasilnya 2403. Benar 2403 sama ya. kayak yang dicontoh ya. Oh ya. Oke. Oh iya berarti ngejumlahin secara kolom ya. Iya. Jadi kan Ya, secara kolom dijumlahin semuanya, dikuadratin baru dibagi 7. dibagi 7. Nah, Ya, tapi ini itu. kayaknya muter ya sampai ke perlakuan 4 bang. Ya, Sampai ke iya. perlakuan. Ini juga. Oke. Nah, ya gitu. Di kafe, terus habis itu apa jika lagi gampang ya, jika lagi tinggal Jika dikurangin lagi aja. kurang mana.
Aman. Nah, ini udah masuk ke sini ya, udah dapetin matriksnya, tinggal sesuaiin aja derajat bebasnya. Udah aman sih harusnya. Paling yang Aman bang yang selanjutnya. iya, yang agak agak effort JKP. Kalau Iya JKT kan JKP. JKT kan gampang ya, tinggal kuadrat apa kuadrat semua terus jumlah-jumlahin. Kalau JKP kan masing ada ada dikit tambahan. Harus harus teliti di JKP. Terus kalau udah dapet JKP kan tinggal kurang aja. Ke bawah gampang. Paling yang rada effort itu yang perlakuannya apa? Perlakuan yang 3 kali 3 itu loh. Yang Y-nya 3. Itu paling Nah, yang effort iya harus ya. ulang-ulang. Iya, kalau responnya ada 3 ya. Iya. Kalkulatornya nggak sanggup soalnya. Orangnya juga nggak sanggup sih. Harus Excel ya bang. Harus Excel. Iya, minimal paling ya Oke. kan karena multivariate pasti ada 2 sih. Ya, ya semoga 2 aja. Semoga dua ya bang. Iya, Saya semoga nggak 2 bakal sih. sanggup juga ini kalau pakai saya sama ini. Cuma 60 menit. Iya. Nggak mungkin satu tapi. Kamu kita lihat nanti bang. Ya, kalau satu jadi RAL. Iya. Kancok lagi nanti. Kan satu lagi. Oke bang, makasih ya bang. Sudah Oke, tercerahkan. sama-sama. Gimana guys? Ada lagi nggak nih? Apa? Kita genapin aja 23.30 deh. 2 jam pas. SNP tadi on cam atau gimana? On cam bang. On cam. On cam, on mic? Nggak. On mic enggak sih. Kalau SNP tuh tadi PG-nya 25, esainya 4 soal. Ya, palingnya sama aja ya. Ntar juga gitu. Ada minusnya juga. Ya, ada minusnya yang PG. Yang PG gimana tipe-tipenya? Sama aja, nggak atau gimana? Kalau tadi tuh sebenarnya nggak terlalu berat sih bang. Bener yang kata abang yang kayak eh kalau hitungan pun yang kayak cuma S11 yang simple kayak gitu. Mungkin nanti bakal sama mirip-mirip. Iya sih. Karena ya bobotnya cuma berapa, 1 poin ya? Dua ya pan ya. Dua kalau benar, kalau salah -1, kalau nggak diisi nol. Itu strategi. Main strategi. Gimana, ada lagi nggak yang mau diskusi apa gitu? Ambil. Besok jam berapa? Jam 3 ya? Jadwalnya jam 3 kan jadi? Atau jam berapa? Kalau dari infonya iya sih Bang jam 3. Jam 3. Dari e-learning bukan? E-learning kan? Tadi SNP e-learning.
Oke, udah ya berarti ya. Ya cukup bang. Oke. Udah kalau gitu paling itu yang bisa aku sampaikan ya. Jadi kalau misalkan emang ada, maksudnya kalau ada yang salah tadi atau apa, mungkin bisa dikasih feedback. Jadi biar nggak kesesat bareng-bareng gitu. Jadi kirim ke grup aja kalau misalkan ada yang misal tadi miss apa namanya nyampeinnya gitu. Oke, paling itu Anda. Tadi siapa itu yang buka? Mareta ya? Ya, Mareta. Iya Bang. Eh, dari kami udah cukup Bang. Terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita besok dilancarkan untuk ujian annualnya. Kita juga mau memberikan apresiasi kepada Abang berupa penyerahan sertifikat secara digital di share screen nanti Bang. Boleh Randa? Oke, sebelumnya terima kasih banyak Bang, terima kasih banget gitu udah mau nyempetin lah gitu untuk ngedampingin kami belajar Anmul bareng-bareng gitu. Dan dari Mikve sendiri ada kenang-kenangan Bang, yaitu berupa sertifikat. Untuk sekarang hanya sekedar sertifikat, ucapan terima kasih banyak banget dan doa lah ya untuk kita bersama gitu. Semoga ujian Anmul kita nanti besok itu dimudahkan soalnya, dilancarkan e-learningnya biar nggak ada error dan juga dapat hasil yang kita harapkan lah dan kita perjuangkan gitu. Amin. Dan sekali lagi, terima kasih Bang. Mungkin teman-teman juga boleh ngucapin terima kasih ya guys. Dan setelah ini kita dokum dulu by the way. Oke, teman-teman. Terima kasih juga teman-teman udah mau join ya. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih Bang Amin, Amar. amin. Makasih banyak. Makasih banyak. Oke, mungkin boleh dilanjut Eta. Oke, sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi untuk teman-teman yang mau on cam boleh. Jadi kita foto dulu. Oke, dengan Oke. Aku hitung dari aku. Bentar. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Bentar, sekali lagi. Bentar. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Makasih banyak Bang Amar. Terima kasih banyak teman-teman udah mau menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dan kita mendengarkan pembelajaran hari ini. Semangat teman-teman, semangat Bang Amar. Selamat Terima malam, kasih Bang Amar. Ya, guys. semangat semuanya. Terima kasih Bang. Terima kasih Makasih Bang. banyak. Ya.